Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman kitab kita minggu ini. Temanya adalah tidak jemu-jemu di dalam pembahasan tentang doa. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan doa, saya mau kasih unjuk Anda, mengajak kita semua untuk melihat di dalam konteks ini saudara-saudari ya. Yuk ikutin dulu. Ketika Anda melihat gambar ini, lihat di layar, ada bunga-bunga, kemudian ada papan yang ada dengan gambar, ya. Yang intinya adalah jangan petik bunga. Ya. Nah, tetapi kalau gambar juga bisa dinyatakan dengan kata-kata, ya, karena kita mau bawa tentang firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan adalah sesuatu yang tertulis. Maka Anda boleh tulis dengan, kalau secara umum, bahwa Anda boleh tulis mohon tidak memetik bunga, karena Anda berharap ini kita berhubungan dengan makhluk sosial sehingga mereka bisa ngerti ketika kata mohon artinya sungguh-sungguh ya, jangan petik bunga. Tapi kalau lingkungan tempat di mana bunga-bunga itu berada, ya, orang-orang di sekitar situ adalah para penjahat, pencopet, ya, tukang preman-preman, maka ketika Anda bilang mohon, mereka nggak ngerti, mereka nggak dengerin. Yang Anda harus tulis kadang adalah berupa ancaman, memetik bunga adalah pelanggaran, akan dihukum, akan dikenakan denda. Fokus mereka adalah tentang bagaimana tidak melanggar ataupun apa yang menahan mereka untuk melanggar. Tetapi ada tempat-tempat lain di mana tempat itu adalah orang-orangnya cinta bunga, cinta keindahan. Maka Anda nggak perlu tulis kayak begitu, yang membuat orang stres. Anda akan tulis sesuatu yang indah, bisa dinikmati, membuat mereka merasa bangga. Saya pencinta bunga, maka akan tulis yang mencintai bunga. Salah satu modelnya kayak begini, tidak akan memetik bunga. Kenapa? Karena kalau Anda petik, Anda bisa ngelihat bunga itu hanya 3 hari. Tapi kalau Anda taruh, nggak petik, Anda nikmatin, banyak orang bisa menikmatin, dan bunga itu bisa bertahan ya, lebih dari 2 minggu mungkin. Nggak tahu gitu ya. Jadi Anda ngelihat satu tujuan, tetapi cara penyampaiannya beda. Yang pertama pelanggaran, yang kedua mohon, yang ketiga tentang hai engkau yang mencintai. Kau mencinta. Ya, jadi juga audiensnya beda. Satu adalah pelaku-pelaku kejahatan, pelaku pelanggaran. Yang kedua tuh umum. Yang ketiga adalah pencinta bunga. Nah, saudara-saudari, ini saya mau kasih unjuk adalah sebagai gambaran kita umat anak-anak Tuhan sayang sekali ketika membaca firman sering tidak melihat posisi mereka. Mereka sesungguhnya sekarang kita yang terima Yesus adalah anak-anak Tuhan yang sudah dicintai oleh Tuhan. Jadi kita harus baca firman, harus ngelihat saya ini anak Allah yang dicintai. Bukannya pelaku kejahatan yang kalau baca harus ngelihat apa yang dilarang. Kalau saya langgar nanti saya dihukum, nggak diberkati Tuhan. Bukan, saudara-saudari. Ya, kita mulai melihat saya orang yang dicintai. Saya bangga sebagai orang yang dicintai. Apa sih orang yang dicintai itu biasa lakukan? Oh, orang yang dicintai biasa nggak mau tuh melanggar. Itu dia saudari-saudari ya. Jadi enak, bukan dengan ketakutan. Demikian juga di dalam topik doa. Dalam hal berdoa, banyak anak-anak Tuhan berdoa itu tidak dilihat sebagai status saya sebagai orang yang dicintai atau hubungan. Berdoa itu sepertinya saya harus minta sama Tuhan, saya harus minta sama Tuhan. Sepertinya Tuhan itu susah. Kita akan lihat dalam Lukas 18, hari ini kita Lukas 18 ayat 1-7. Dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, di situ diceritakan, Anda baca sendiri, di dalam sebuah kota ada hakim yang nggak takut Allah, nggak menghormati manusia, dan ada orang janda yang selalu datang ke hakim itu minta bela, ya, hakku. Kemudian hakim itu tolak, tapi kemudian dia berkata, kalau aku nggak takut sama Allah, nggak tidak menghormati manusia, namun janda ini menyusahkan aku, baiklah aku benarkan dia supaya jangan terus aja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia akan mengulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudari, ya, ketika saya baca ini, saya mulai baca dalam posisi saya sebagai orang yang dicintai Tuhan, anak Tuhan yang dicintai Bapa di surga. Sehingga ketika saya baca, saya bingung. Saya selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi banyak orang ngomong, terus, harus doa terus, minta terus, sampai diberi sama Tuhan. Saya kan dicintai. Jadi sehingga
Masa kalau saya aja sama anak saya sebagai seorang orang tua, saya nggak suruh anak saya minta berkali-kali baru saya akan berikan. Kalau enggak. Enggak. Jadi kata-kata ini juga mulai mengganggu saya. Mengganggu dalam arti bukan tidak mempercaya. Saya pikir ada sesuatu pengertian yang mungkin yang tersembunyi di sini. Dan kemudian saya mulai cari. Akhirnya saya cari dalam bahasa Inggrisnya, saya cari terjemahan lain, dan saya menemukan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bukan dikatakan tidak jemu-jemu, dan di bahasa Inggris juga. Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk mengajar pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan berputus asa. Jadi, not to lose heart, jangan putus asa. Bukan jemu-jemu, lakukan terus doa. Bukan. Kalau Anda nggak ngerti tentang doa, Anda lakukan terus akan menjadi jemu. Gitu ya. Tapi ketika Anda saya ngerti apa yang terjadi dalam doa, maka kita nggak akan putus asa. Oke, nah ketika saya membaca di dalam dimensi ataupun dalam posisi saya sebagai orang dicintai, maka perhatian saya adalah apa yang diberikan oleh pribadi yang mencintai saya. Memang di ayat 6 dikatakan camkanlah, atau selidikinlah, pelajarilah apa yang dikatakan hakim alim itu. Tetapi di ayat 7, tidakkah Allah, pribadi yang mencintai saya, memberikan sesuatu, yaitu membenarkan orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya. Nah, pada berseru lagi. Iya, berserunya karena alasan apa? Tapi oke, kembali ke sini supaya jangan teralih ya. Saudara, tidakkah Allah, pribadi mencintai saya ini, telah membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi fokus saya pertama pada apa yang diberikan kekasih ataupun yang mencintai saya, itu Allah Bapa. Itu Allah Bapa berbicara tentang kamu, orang yang telah dibenarkan, orang-orang pilihan yang telah dibenarkan. Nah, ternyata ini bukan sesuatu kebetulan Tuhan taruh sini. Ya, Anda lihat ya, kalau nggak kurang, kok kenapa tiba-tiba orang pilihan yang disebut? Sedangkan di sini tentang hakim yang lalim, terus tiba-tiba orang pilihan. Ternyata saudara, di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Lukas 23:25, yaitu saat Yesus di atas kayu salib, dikatakan begini, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, melihat Yesus. Pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah. Kata Latinnya, bahasa Latinnya adalah eklektos. Ini adalah kata yang sama dengan Lukas 18 ayat 7 ini. Orang-orang pilihannya. Eklektos, pilihan Allah. Ya, saudara, sama. Jadi bukan suatu asal-asalan, bukan suatu, hanya kata-kata, enggak. Pribadi mengasihi kita mengatakan, Anda dan saya orang-orang pilihannya. Dan itulah yang dipakai ketika Yesus di atas kayu salib. Jadi ada sesuatu yang membuat doa kita kita bisa tidak berputus asa dalam berdoa ketika kita melihat kepada salib. Karena orang-orang pilihannya ini dihubungkan dengan salib. Di salib, saudara-saudari, terjadilah keadilan di mana dosa dihukum. Tetapi di salib, Yesus mewakili kita. Seharusnya kita yang dihukum. Anda kalau masih berdosa, berdoa, ya nggak bisa. Ya, tetapi disinilah, ketika Anda melihat salib, keadilan ditegakkan, Yesus mewakili kita. Tetapi di salib pun kita menjadi satu dengan Yesus. Karena ketika di salib, Anda tahu, prinsip dari salib adalah Yesus mewakili kita. Sehingga ketika Yesus mati di salib, kita pun dosa manusia daging kita mati bersama dia. Kita diwakili oleh Yesus. Cara wakilnya adalah kita menjadi satu dengan Yesus. Demikian juga, kalau Yesus adalah pribadi pilihan Allah, maka kita pun yang telah disatukan, diwakili Tuhan Yesus, maka pun kita adalah orang pilihan Tuhan. Di salib keadilan tegakkan, tapi dosa harus dihukum. Kita harus dihukum, tapi Yesus mewakili kita. Di salib, Yesus itu adalah pribadi pilihan, tetapi kita diwakili Yesus, kita satu dengan Yesus, maka kita adalah sama dengan Yesus. Pilihan. Orang pilihan. Oleh sebab itulah, ketika kita melihat pada salib, maka kita menyadari Yesus adalah wakil kita, dan dia terus mewakili kita. Artinya apa? Saudara, kita bisa berdoa tidak putus asa. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan. Apa? Yesus mewakili saya meminta kepada Allah.
Jadi Tuhan Yesus berdoa. No, saya nggak bilang berdoa, tetapi dalam Ibrani 7 ayat 25 karena itu dikatakan karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Kita ini saudara. Ya. Terus setelah datang kepada Allah bukan hanya waktu kita terima Yesus, tapi ketika kita berdoa. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ketika saya melihat dan maksudnya apa pengantara, bahasa Indonesia sehari-hari, kalau Anda cari bahasa Indonesia sehari, makna pengantara adalah mengajukan permohonan kepada Allah bagi Anda dan saya atas nama kita. Jadi doa-doa Anda, ketika Anda melihat pada salib, Anda diwakili Tuhan Yesus, Anda melihat Yesus mewakili Anda, ya, secara bukan actionnya, tetapi imannya, permohonan Anda dilayakkan karena Yesus yang bawa kehadiran Allah. Amin. Sebab itu tidak mungkin doa kita tidak dijawab, saudara-saudari. Sebab itulah doa harus menyadarkan kita ketika kita berdoa, bukan sekedar minta dulu, tetapi sadar dulu posisi kita bahwa saya adalah orang pilihan Allah karena karya Yesus di atas kayu salib. Dan karena Yesus mewakili saya, termasuk ketika saya dihukum di atas kayu salib atas dosa saya, maka sekarang pun saya diwakili Tuhan Yesus dan ditata Allah. Sekarang pun Yesus berseru, memohon ataupun ya menaikkan permohonan atas nama saya. Sehingga oleh sebab itu nggak mungkin tidak dijawab. Kalau doa permohonan saya belum dijawab bukan berarti nggak terjadi. Ada hal yang sedang Tuhan kerjakan, saya nggak tahu apa. Tapi kita nggak perlu putus asa. Kita hanya perlu percaya bahwa Yesus yang menjadi perantara, artinya yang minta atas nama saya, pasti dilayakkan permohonan saya. Oleh sebab itulah Paulus berbicara dalam 2 Korintus 4, saudara-saudari, dia seringkali ngalamin yang hal nggak enak, kapal karam, dianiaya, dicambuk, kelaparan, dan bahkan juga udah hilang akal, artinya udah nggak tahu harus lakukan apa, tetapi tidak pernah hilang asa, tidak pernah putus asa. Amin, saudara-saudari. Ketika kita menyadari, ketika kita berdoa bukan sekedar meminta kepada Tuhan, tetapi menyadari siapa kita dalam Tuhan, itu akan jadi luar biasa. Anda akan menjadi nggak putus asa, walaupun sepertinya kenyataan belum terjadi. Amin ya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut lagi sekarang ke ayatnya tadi. Nah, tadi Tuhan suruh kita mulai melihat pada apa yang datang dari Allah. Sekarang kita ikutin yang kedua. Camkanlah apa yang dikatakan hakim. Jadi sekarang kita ngelihat nih apa yang terjadi dengan hakim itu. Hakim yang itu adalah hakim tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara, pada zaman itu, pada zaman Yesus, hakim itu adalah perwakilan dari orang Romawi yang menjajah orang Israel. Sehingga mereka itu membawa kepentingan Romawi dan mengambil keuntungan sendiri. Sehingga hakim pada saat itu dikatakan tidak takut Allah, tidak menghormati seorang pun. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, tidak menghormati seorang pun artinya tidak peduli pada manusia. Jadi hakim ini adalah hakim yang nggak takut Tuhan. Jadi dia nggak, artinya dia nggak adil. Allah kita adil. Dia nggak takut dia berlaku licik. Ya, dia cari keuntungan. Dia nggak takut. Dia nggak adil. Dia cari kepentingan sendiri dan tidak peduli pada manusia. Namun dengan begitu aja, tetap aja akhirnya mengabulkan permohonan janda itu, saudara-saudari. Ya, akhirnya mengabulkan permohonan janda itu. Nah, kalau hakim yang jahat ini mengabulkan, apalagi Bapa di surga. Matius katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik, the best mestinya, kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari, untuk melihat supaya lebih jelasnya, kita ngelihat lagi ya apa yang diperlihatkan Yesus suatu ketika di dalam Matius 15 ayat 21-27. Yesus pergi dari satu tempat menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah tersebut dan berseru. Ini artinya begini, perempuan Kanaan itu artinya bukan orang Israel. Saudara, katakan, kasihnya aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia nggak tega sekali penderitaan. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ya, kamu kan gak jawab Tuhan Yesus. Ini dia terus pusing dengar dia. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Heboh. Tapi jawab Yesus, aku diutus. Yesus ngomong kepada wanita itu ya. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi kata perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Saudara-saudari, Anda tahu bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dia nggak pernah mau merendahkan wanita ini. Dia bukannya nggak mau menjawab. Dalam kemahatauan dia tahu iman dari wanita ini dan dia mau kasih unjuk kepada murid-muridnya dan kepada kita sehingga bisa tertulis di firman Tuhan di Alkitab, di Injil ini. Apa yang dia mau kasih unjuk yang dimiliki oleh wanita itu. Wanita itu jawab Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi. Tapi Yesus menjawab wanita itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara-saudari, dalam kemahatauan Tuhan Yesus tahu iman dari wanita ini dan Tuhan mau kasih unjuk. Mau ajarin kita dan murid-murid saat itu. Saudara, wanita itu bilang, kadang-kadang kita ngikutin secara harfiah. Tuh makanya kita harus sama kayak wanita itu, sembah dulu Tuhan. Saudara, kita ini anak. Kita menyembah Tuhan bukan untuk supaya Tuhan kasih, dengerin doa kita. Kita menyembah Tuhan karena dia Bapa yang luar biasa, yang besar. Saudara, yang mulia. Gak mungkin kita gak menyembah kalau kita dekat sama dia. Oke? Bukan untuk menyuap Tuhan. Dia Bapa yang baik, saudara-saudari. Oleh sebab itu, bacalah firman dari posisi Anda sebagai orang yang dicintai Tuhan. Dan kita memiliki Bapa yang baik. Yang wanita itu ketika ngomong dikatakan remah-remah yang jatuh dari meja, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kadang kata lagi, Anda pernah makan roti? Ketika Anda makan roti, roti itu kadang-kadang ada serbuknya, ada remahnya. Ketinggalan di piring, kalau Anda panggang malah remahnya banyak. Ketika Anda makan roti, ada remah-remahnya. Remah-remahnya Anda main. Anda makan semua? Kalau Anda kelaparan, iya ya. Tapi enggak. Anda buang. Karena apa? Enggak ada nilainya. Itu kecil sekali. Enggak ada artinya. Wanita ini dengan kata lain mengatakan, Tuhan, gitu ya. Remah-remah ini kecil sekali. Tapi itu cukup. Tuhan. Dengan kata dia ngomong begini, saudara. Iman dia ngomong gini. Tuhan, kuasamu tuh dahsyat sekali. Yang paling kecil aja udah sanggup untuk menjawab kebutuhan aku. Ini yang dikatakan wanita itu. Ya, bukannya kalau kita datang ke Tuhan, aduh merendahkan diri loh. Bukan itu, tapi iman. Ya, ini dia. Wanita itu dengan kata lain ngomong, engkau tuh dahsyat sekali. Hal yang kecil aja itu udah sanggup, udah cukup. Aku hanya butuh yang kecil aja, remah, yang enggak ya hal yang paling kecil aja. Udah. Makanya Anda pernah ingat kejadian di mana Yesus didatangi seorang prajurit dan dia mengalami anaknya ataupun ke hambanya sakit. Yesus bilang, orang bilang, oh dia baik sama kita, kau harus tolong. Yesus mau pergi, oke, aku mau pergi, tapi prajurit itu bilang, Tuhan, gak usah. Berkatalah saja, berfirman aja. Maka hambaku akan sembuh. Wow, Yesus bilang, iman seperti ini aku gak pernah ketemu di antara orang Israel. Kenapa? Karena saudara, Anda bayangkan, mana yang lebih mudah? Ngomong, berfirman atau berkata, atau Yesus harus jalan pergi dulu bermal-mal, berkilometer, melalui hal-hal yang sulit, datang, kemudian doain atau apapun juga anak itu, pasti tentu berkata-kata. Kata-kata itu gampang sekali. Anda kan ngerti, oh ngomong sih enak, gampang. Coba kalau lakukan, ya kan? Nah, prajurit itu ngomong, Tuhan berkata-kata aja. Ini maknanya apa? Ini maknanya tentang iman. Tuhan, hal yang paling kecil dari Engkau, yang paling mudah aja, hal yang sepele aja daripadamu. Kuasa yang paling kecil aja, udah cukup.
Itulah iman. Makanya ketika Yesus respon kepada wanita itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Di dalam tadi perumpamaan tentang hakim yang tidak adil dengan janda, saudara-saudari, Lukas 18, ya, ayat 8b yang terakhir, ini tentang tadi dalam cerita itu, Tuhan ngomong, "Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ini bukan iman untuk mendapatkan jawaban, karena tadi kan dari Lukas 1 sampai 7, ya, Tuhan bicara, udah dikasih kok. Dikasih. Tetapi iman di sini adalah iman yang melihat kebesaran kuasa Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan berdoa, tetapi tidak melihat, tidak mempercaya bahwa Allah kita sangat-sangat besar, sehingga kuasanya kecil aja itu udah cukup untuk menyelesaikan masalah kita yang paling besar sekalipun. Amin. Ini yang terjadi pada hari-hari ini. Kita sering tidak melihat bahwa kita punya Allah yang besar, kaya, dan dahsyat. Gak usah susah. Tapi yang terjadi ketika kita berdoa, kita membesarkan masalah kita, bukan menyadari kebesaran Tuhan. Amin, saudara, Anda ngerti? Allah kita dahsyat. Remah-remah aja tuh udah beres. Hal perbuatan Tuhan yang sekecil doang, udah beres. Yang terjadi hari-hari ini adalah banyak kita mendengarkan hal-hal yang membesarkan dunia dan iblis. Saudara-saudari, nggak ada apa-apanya dengan Tuhan, nggak sebanding. Amen. Tapi karena terus sering dikemakan, kita menjadi percaya bahwa iblis ini punya kuasa yang luar biasa. Memang dia punya kuasa untuk bikin kita nggak nyaman, bisa melakukan sesuatu, tetapi kuasa Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar. Makanya firman Tuhan ngomong, roh yang ada di dalam kita jauh. Kata jauh itu artinya mega, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya kuasa yang di dunia ini, saudara-saudari. Ya, jadi ingatlah itu, bahwa kita harus mulai melihat supaya kita nggak putus asa ketika berdoa. Kita harus menyadari kita mempunyai Allah yang sangat besar, sangat berkuasa, sangat mengasihi kita. Dan saudara ya, oleh sebab itu, jangan takut minta hal-hal yang besar. Jadi konklusinya dari tadi, kita bisa ngelihat, ya. Pertama, ketika kita fokus kepada salib, kita ngelihat bahwa doa menyadarkan bahwa kita sekarang bersatu dengan Tuhan Yesus, sehingga dia yang mewakili kita nggak perlu putus asa. Kenapa? Karena kita adalah orang pilihan Allah, diwakili oleh Tuhan. Di dunia, saudara-saudara, di dunia, sistem dunia, ya, kita memilih siapa wakil kita di DPR, misalkan gitu, ya kan? Tetapi di kerajaan Allah, Yesus yang paling tinggi memilih kita. Amin. Memilih kita. Dia memilih untuk mewakili kita di dalam permohonan kita, sehingga kita layak. Dan lain-lain yang harus kita sadar adalah doa bukan sekedar meminta aja. Makanya kalau kita ada doa, minta terus, kemudian kadang nggak langsung kan terjadi. Kalau Anda fokus pada minta aja, nggak terjadi. Bukankah Anda mulai khawatir, bimbang, ragu? Tuhan jawab, Tuhan punya kuasa nggak ya? Gitu, saudari. Ya, jadi doa harusnya untuk kita menyadari kesatuan kita ngelihat pada salib. Doa menyadari tentang karya Tuhan Yesus. Doa menyadarkan kita tentang kebesaran Allah. Bukannya beratnya masalah kita, kebesaran Allah. Sebab itulah Yeremia, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Sebab Allah kita Allah yang besar. Jangan takut minta yang besar. Jangan tidak berharap hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Berharaplah. Karena kita punya Allah yang besar. Amin. Saudara renungkan, dan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.